Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi tatma'innul qulub wa iyyahu na'budu asyhadu an la ilaha illallah syahadatan taftahul masami'ana lillahi qalam wa lidah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak Ibu yang beriman, jamaah tarawih yang insyaallah sama dirahmati sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja sama-sama menghadap kepada Allah lewat salah satu ibadah yang bersifat mahda yang lazim kita kenal dengan nama salat. Salat ini adalah media komunikasi, bahkan media sentral komunikasi antara kita selaku makhluk, selaku yang tercipta dengan Allah sebagai Al-Khaliq pencipta, di mana seketika kita salat, Bapak Ibu, sesungguhnya kita sedang mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Dan yang kita persembahkan itu sesungguhnya adalah kehambaan kita. Di mana kalau kita merujuk kepada Al-Isra ayat 1, makna kata hamba di sini adalah subhanalladzi asra bi 'abdihi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya. Makna kata hamba di sini adalah diri kita secara utuh, diri kita secara totalitas sebagai manusia yang memiliki dua dimensi. Ada jasmani, ada rohani, ada lahir, ada batin, ada fisik, ada psikis, ada jiwa, ada raga. Inilah sesungguhnya yang sedang kita persembahkan kepada Allah seketika kita salat, diri kita secara utuh. Yang menjadi pertanyaan kita kemudian adalah, apakah seketika kita mempersembahkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah sudah berkenan menyambut kita ataukah tidak? Ya, mungkin pertanyaan ini bagi sebagian jamaah sedikit agak menggelitik. Akan tetapi Bapak Ibu, sekedar mendengar kenyataan kita kembali bahwa sesaat sebelum baginda Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima perintah salat, sebelum menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau sempat dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Dan pembelahan ini dimaksudkan untuk membersihkan beliau, untuk membersihkan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal sama kita tahu bahwa beliau ini adalah orang yang ma'asum, sudah terbebas daripada dosa, yang kemarin, hari ini, yang akan datang dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dihapus. Tapi ternyata seketika beliau menghadap kepada Allah ini masih sempat dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barangkali kita sepakat kalau saya katakan bahwa mungkin sepanjang sejarah kemanusiaan, Bapak Ibu, tidak ada lagi manusia yang sama bersihnya, yang sama sucinya dengan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kok seketika menghadap kepada Allah masih dibersihkan oleh malaikat Jibril sampai dibelah dada. Bagaimana kira-kira dengan kita? Dan pertanyaan sah barangkali patut kita tunjukkan jika seandainya kita berbicara tentang ibadah. Apakah ibadah selama ini kita laksanakan, kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah Allah sudah berkenan menerimanya ataukah belum? Tapi Bapak Ibu, tapi ini tujuan saya bukan untuk menyepelekan ibadah kita, apalagi ibadah teman-teman kita sesama muslim.
Tetapi ingat ini merupakan malam ke-25 dan saya lihat ini jamaah semakin banyak, dan barangkali yang bertahan adalah mereka yang kualitas imannya suatu bisa dipertanyakan lagi. Saya cuma mengingatkan bahwa seketika kita dituntut untuk meningkatkan kuantitas ibadah, maka pada saat yang sama sesungguhnya kita juga dituntut untuk meningkatkan kualitas ibadah. Karena ibadah yang kurang berkualitas, apalagi tidak berkualitas, itu hanya mampu melahirkan kesalahan-kesalahan ritual yang tidak bisa dibarengi, yang tidak bisa diimbangi dengan kesalahan-kesalahan sosial. Ibadah yang kurang berkualitas hanya mampu melahirkan kesalahan-kesalahan formal yang tidak bisa diimbangi dengan kesalahan esensial. Itu jawab bahasa ini semata-mata untuk meningkatkan kualitas ibadah kita ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf Bapak Ibu yang berbahagia, dalam pandangan Allah itu ada berapa banyak orang sesungguhnya setiap hari menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sehari semalam minimal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu 5 kali sehari semalam. Tapi terkadang dalam pandangan Allah seketika mereka menghadap kepada Allah ini terkadang masih dianggap sebagai orang yang dimain-main, masih dianggap sebagai orang yang dimain-main oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya, kata Allah. Dan salat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lebih daripada sekedar sebuah sunat dan tepuk tangan penagi. Bahkan Rasulullah dalam beberapa sabdanya beliau pernah bersabda, saya erti al umat zaman bahwa akan datang nanti masa di tengah-tengah umatku yusallun wa la yusallun, mereka menganggap dirinya salat padahal mereka sesungguhnya belum salat. Hadis beliau mengatakan, malam tamhu salatana adil fa'isyah wal munkar lam yazdad nabah. Barang siapa yang tidak dicegah, barang siapa yang tidak dilindungi oleh salatnya daripada fa'isyah wal munkar, itu penyakit lahir, penyakit batin. Penyakit lahir seperti mencuri, merampok, berzina, korupsi, merampas apa lagi, mengambil bagian orang. Itu adalah penyakit-penyakit lahir. Sementara penyakit-penyakit seperti hasud, dengki, ria, sombong, takabur, sifat iri hati, senang melihat orang lain susah atau susah melihat orang lain senang. Orang Makassar bilang kau dikero, kau di nyawa, kau di yateka, sifat ngeri mata, ruak-ruak nyawa, bulu-bulu watina, kalibu waruna, gili paru patan lagi kiri dongkuna, lompo kila-kila sika karak sifat goa, alundu alun kutongi, alun kutego alundu, alun kukalun kumimanki. Ande bagianmu, ande bagianku, ande bagian natuk bagian. Nah, kalau Makassar ka ingkun tangau pakai Cina jai-jai jik na irok nasi. Tahu artinya apa? Sebagian. Nah, sepanjang kedua jenis penyakit ini, penyakit lahir dan penyakit batin ini belum bisa dicegah oleh salatnya kita, maka dalam pandangan Rasulullah dikatakan lam yazdad, tidaklah ia bertambah dekat kepada Allah. Padahal jamaah yang berbahagia berbicara tentang ibadah Bapak, khususnya ibadah badan. Kalau kita aktif mengikuti kajian itu, sesungguhnya sudah ada penegasan dari Allah. Dan penegasan ini bisa kita temukan di penghujung surah Al-Hijr ayat 99, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepadanya sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Memahami makna kata hatta ya'tiyakal yaqin di sini, sampai datang kepadamu suatu keyakinan. Di sini ada 3 penafsiran. Yang pertama, ada memahami makna kata yakin itu sendiri dengan kematian. Ini sesungguhnya antara pendapat
penafsiran yang paling awal memahami makna kata yakin dengan kematian. Jadi sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepada Allah sampai datang ajal kematian menjemput kamu. Pertama. Penafsiran yang kedua adalah sembahlah Tuhan, beribadahlah kepadanya sampai kamu yakin betul bahwa ibadahmu itu, persembahanmu itu disambut, diterima, diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan penafsiran yang ketiga ini sedikit lebih ekstrem lagi. Dari sang Hujjatul Islam Imam Ghazali beliau mengatakan bahwa makna kata yakin di sini adalah sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepadanya sampai kamu yakin betul bahwa yang kamu sembah itu adalah Allah, bukan Tuhan menurut gambaran alam pikiran kita. Nah, manakah di antara ketiga penafsiran yang paling benar? Kita serahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang jelas ketiga-tiganya ini benar tergantung tingkat pahaman kita selaku umat Islam. Tapi kita coba ambil jalan tengahnya saja. Makna kata yakin di sini adalah sembahlah Tuhanmu, beribadahlah kepadanya sampai kamu yakin betul bahwa ibadahmu itu disambut, diperkenankan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan harapan kita Bapak Ibu, mudah-mudahan ibadah yang selama ini kita persembahkan kepada Allah, insya-Allah Allah berkenan menerima. Ini harapan kita. Dan ternyata untuk mewujudkan harapan ini, kalau kita kembali berujuk kepada firman Allah, tepatnya di penghujung surah Al-Kahfi ayat 110, ternyata ada dua syarat Allah minta dari kita Bapak Ibu. Kalau kita menghendaki ibadah selama ini kita persembahkan kepada Allah, Allah berkenan menerimanya. Ada dua syarat Allah minta dari kita. Syarat pertama adalah faliya'mal amalan soleh. Dan syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Jadi kalau kita mau kaji dari awal jamaah itu berbahagia, saya kerja berapa biasa? Rata-rata yang saya lihat ini mana-mana tercantum 15 sampai 20 menit. Karena mungkin setiap malam dapat saya memahami Bapak ya. Masih ada waktu sedikit Pak. Karena saya jauh-jauh dari Teladan ini Bapak. Jauh-jauh dari Teladan untuk menyampaikan amanah dan pengurus Bapak di Pengelolaan sisa 5 hari. Jadi kalau kita mau kaji dan awal Bapak Ibu, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang menghendaki pertemuan dan perjumpaan dengan Rabbnya. Kita tak barangkali bahwa pertemuan perjumpaan dengan Allah itu pada hakikatnya ada dua macam. Yang pertama adalah pertemuan perjumpaan dengan Allah setelah kita mati. Inilah yang sering kita kenal dengan istilah rujuk idtirari atau pertemuan yang terpaksa. Jadi suka tidak suka, siap tidak siap, rela tidak rela, kalau sudah sampai ajal kita pasti ke sana. Jadi pertemuan terpaksa dengan Allah itu pintunya adalah lewat kematian. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza, kata Allah, rasakanlah siksa pada hari ini. Karena inilah hari pertemuan yang sering kamu dustakan dahulu. Jadi makna kata liqa' dalam teks ini adalah menunjukkan pertemuan perjumpaan dengan Allah setelah kita mati. Pertama. Yang kedua adalah pertemuan perjumpaan dengan Allah sebelum kita mati. Ini yang sering kita kenal dengan istilah rujuk ikhtiyari atau pertemuan yang direncanakan, pertemuan yang diupayakan, pertemuan yang diprogramkan. Artinya apa? Pertemuan perjumpaan dengan Allah yang punya waktu-waktu tertentu. Berarti dengan demikian sarananya itu adalah lewat ibadah, khususnya ibadah mahdah seperti salat, puasa, dan berangkat ke tanah suci. Ketiga ibadah ini sifatnya mahdah, itu memiliki waktu-waktu tertentu. Pertanyaan yang kemudian adalah, apakah makna kata bertemu berjumpa dengan Allah sebelum kita mati lewat ibadah?
banyak jawaban sesungguhnya Bapak Ibu. Tapi yang paling populer adalah seketika ibadah yang selama ini kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berkenan menerimanya. Yang ternyata secara pertama Allah minta dari kita adalah fal ya'mal amalan soleh. Ini sedikit menarik Bapak Ibu. Secara pertama adalah fal ya'mal amalan soleh. Hendaklah mereka mengerjakan suatu amalan, suatu ibadah, suatu perbuatan. Tapi ternyata di belakang dikunci bahwa hendaklah amalan itu, hendaklah ibadah itu, hendaklah perbuatan itu betul-betul harus amalan yang sah, harus amalan yang sah. Di sini ada dua penafsiran dari makna kata fal ya'mal amalan soleh. Yang pertama adalah bahwa hendaklah amalan itu, hendaklah ibadah itu, perbuatan itu tidak hanya dirasakan manfaat oleh si pelaku ibadah, tetapi bisa juga dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Penafsiran ini berdasarkan sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Sebaik-baik ibadah adalah ibadah yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Penafsiran pertama. Penafsiran kedua adalah bahwa hendaklah amalan itu, perbuatan itu, ibadah itu betul-betul harus sesuai dengan apa yang dicontohkan, dengan apa yang disunahkan, disyariatkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul-betul sesuai dengan syariatnya Rasulullah. Ada contoh pendekatan untuk kita barangkali. Ada salah satu sabda Rasulullah, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat. Nah, kalau kita jadi mengamati hadis ini Bapak Ibu, akan mengundang satu tanda tanya besar yang perlu kita kaji, yang perlu kita renungkan bersama. Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku salat, kata Rasulullah. Pertanyaannya adalah, sudah sampai sejauh manakah sesungguhnya kita mencontoh ibadahnya termasuk salatnya Rasulullah? Sudah sampai sejauh manakah? Ada seorang ulama besar yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Beliau ini merupakan murid pertama daripada Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah ini adalah salah satu pendiri kelompok Islam terbesar di dunia, Pak. Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim ini pernah mengarang sebuah buku berjudul Madarij as-Salikin. Kitab ini ada 3 jilid Bapak Ibu, yang khusus menguraikan, membicarakan salah satu firman Allah di surah Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ada 3 jilid khusus membicarakan tentang firman Allah. Nah, seketika Ibnu Qayyim berbicara tentang salat, beliau mengatakan bahwa kita ini umat Islam di seluruh dunia, seketika mengkaji, mempelajari tentang persoalan salat, ternyata kita terbagi ke dalam 3 kelompok, kata beliau. Kelompok pertama, kata Ibnu Qayyim, ada orang Islam seketika mengkaji, mempelajari tentang persoalan salat, mereka difokus kepada teori bacaan salat. Nah, pertama kata Ibnu Qayyim, berapa banyak di antara kita umat Islam masuk ke dalam kategori ini? Bahkan kalau kita perhatikan secara sepintas, mereka begitu fasih, mereka begitu lancar pada saat melafazkan bacaan-bacaan salatnya. Cuma sayangnya, kata beliau, hampir semua ucapan yang mereka ikrarkan selama dalam salat itu terkadang belum bisa dimengerti apa maunya, apa maknanya, apa tujuannya, apa hakikatnya. Pertama, kita kupas saja. Kelompok yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ada orang Islam seketika mengkaji, mempelajari tentang persoalan salat, mereka lebih fokus kepada kaifiyatnya salat, gerakan-gerakan ritualnya salat. Dan pada tahapan kedua, kata beliau, berapa banyak di antara kita umat Islam masuk ke dalam kategori ini? Kalau kita perhatikan secara sepintas, mereka begitu kelihatan khusyuk, mereka begitu kelihatan tawaktu, mereka begitu kelihatan ikhlas seketika dia salat. Cuma sayangnya, kata beliau, mereka hanya menjadikan salatnya sebagai topeng, hanya sekedar kamuflase untuk menjaga gengsi, mencari prestasi, mencari prestise, mencari popularitas. Mereka hanya berlindung di balik gerakan-gerakan salatnya sesungguhnya. Inilah barangkali Bapak Ibu
yang sempat disebut Allah, innal munafiqina yukhadi'una Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu hendak menipu aku. Wa huwa khadi'uhum, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. Bagaimana cirinya? Pertama, wa idza qamu ila shalah, manakala mereka berdiri salat, qamu kusala, mereka berdiri dengan sangat malas. Salah satu makna kata malas di sini Bapak Ibu adalah teramat sering kita menunda awal masuknya waktu salat. Teramat sering kita menunda awal masuknya waktu salat. Terkadang nanti kita salat duhur menjelang asar, salat asar menjelang maghrib, dan seterusnya. Ciri pertama. Ciri kedua adalah yura'unan nas, mereka hanya lihat di hadapan manusia. Dan ciri ketiga adalah wala yadhkuruna Allaha illa qalila, dan tidaklah mereka mengingat Allah itu kecuali sedikit sekali. Yang ketiga, yang terakhir, ada orang Islam seketika mengkaji, mempelajari tentang persoalan salat ini, betul-betul sudah sampai kepada tujuan diperintahkan kita, yang mana itu Bapak Ibu menghendaki si musalli ini, menghendaki si pelaku salat ini betul-betul bisa masuk dalam kawasan mustaqim. Jadi seketika Allah menetapkan kita salat, seketika Allah menetapkan kita berpuasa, jenjang tertinggi yang mesti kita capai itu adalah predikat mustaqim. Untuk bisa sampai kepada jenjang muttaqi ini, ternyata Bapak Ibu masih ada beberapa tahapan mesti kita lalui sesungguhnya. Masih ada beberapa tahapan mesti kita lalui. Pertama, harus menjadi muslim. Ini butuh pengkajian tersendiri sesungguhnya. Setelah menjadi muslim baru menjadi mukmin. Setelah menjadi mukmin baru menjadi mukhlis. Setelah menjadi mukhlis baru menjadi muhsin. Setelah itu baru bisa menjadi muttaqi. Perjalanan panjang luar biasa untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya jemaah tarawih berbahagia. Setiap kali kita berbicara tentang ibadah mahdah, ibadah berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, rata-rata dunia adalah takwa. Yang benar ini ternyata sebelum kata takwa itu awali dengan kata la'allakum. Ini berisyarat ternyata bahwa belum semua Bapak, tapi belum semua orang yang berpuasa itu, atau belum semua orang yang rajin salat itu bertakwa, belum semua. Sampai Allah menghendaki, mudah-mudahan setelah kamu sholat, setelah kamu berpuasa, betul-betul bisa masuk dalam kawasan muttaqin. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, puncak ketakwaan seseorang adalah merasakan kebersamaan dengan Allah. Kesimpulannya, puncak ketakwaan seseorang adalah merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika kita sudah bisa merasakan, menyadari sepenuhnya bahwa apapun yang kita lakukan ini insya Allah dalam penguasaan Allah Subhanahu wa taala, dengan sendirinya insya Allah akan mampu menggembel diri kita, akan mampu membimbing diri kita, mengantarkan diri kita ini masuk ke dalam kawasan pribadi yang jujur. Jadi buah ketakwaan kita pertama adalah seketika kita sudah bisa tampil jujur. Dan ternyata barangkali kita sepakat berusaha katakan bahwa untuk mencari orang jujur pada abad kini dan saat ini seperti makhluk langka yang harus dilindungi dari kepunahan. Padahal ternyata ini merupakan buah ketakwaan kita pertama, seketika kita sudah bisa tampil jujur. Pertama adalah jujur ucapannya, tidak pernah berbohong, tidak pernah menfitnah, tidak pernah menggunjing, tidak pernah ghibah, tidak pernah gosip, tidak pernah bisik-bisik tetangga, apalagi sampai makan daging mentah. Jujur ucapannya itu orang beriman, bertakwa. Yang kedua adalah jujur perbuatannya, tidak pernah menghilangkan nyawa orang lain, tidak pernah melupakan darah seseorang, apalagi sampai merampas mengambil haknya orang. Yang ketiga adalah jujur itikadnya, jauh daripada penyakit-penyakit hati. Pertanyaan kita tadi, sudah sampai sejauh mana kita mencontoh ibadahnya termasuk salatnya Rasulullah? Apakah baru sebatas teorinya salat? Apakah baru sebatas gerakan-gerakan ritualnya salat? Ataukah betul-betul sudah bisa mengantarkan kita semua ini masuk ke dalam kategori pribadi yang jujur? Jujur ucapan kita, jujur perbuatan kita, dan jujur i'tikad kita. Syarat pertama dan syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadah rabbih ahada, dan jangan sekali-kali yang mensyirikkan Allah di kala beribadah. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur kita bisa uraikan sedikit ini pada waktu subuh, mudah-mudahan insyaallah.
Inilah barangkali yang saya sampaikan, dan sebelum saya turun dari mimbar ini, saya mau minta maaf karena barangkali tidak bisa saya berjemaah dengan bapak-bapak, ibu-ibu, karena perjalanan cukup jauh ke sini, kanan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.